Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kita datang bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bersedia melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada untuk kami dari waktu ke waktu. Kami percaya ini adalah bentuk cinta Tuhan bagi kami. Berkenan kami yang merasakan cinta-Mu juga mau menyatakan cinta yang sama dengan bersedia setia kepadamu di dalam memperlakukan kehidupan ini seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta Tuhan berfirman untuk kami di pagi ini, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat 7 hingga 8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasihi dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, pelayanan yang peduli dan ramah. Pelayanan yang peduli dan ramah. Saudaraku, kalau kita berbicara konteks pelayanan dalam komunitas apapun, termasuk di gereja, di rumah, di kantor, bahkan di dalam pertemanan kita, di tengah pergaulan, maka di situ sangat dibutuhkan sikap kita menghadapi realitas yang ada dengan kesopanan atau kesantunan, ya. Karena dari sopan dan santun saya percaya akan muncul bela rasa kita atau kepedulian kita, ya. Kalau orang sudah menyikapi situasi lingkungan di mana dia berada dengan sopan dan santun, otomatis orang itu adalah orang yang baik, ya. Dan kalau dia baik pasti dia peduli atau dia punya bela rasa. Nah, saudaraku, saya pikir semangat ini sesuatu yang baik untuk kita terima atau teladani, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu, ingin berada di antara orang-orang yang jahat, ingin berada di antara orang-orang yang tidak peka, tidak punya nurani, tidak punya iman, ya, tidak punya rasa kepedulian. Kenapa? Karena setiap orang sangat membutuhkan orang lain, ya. Sehingga harapannya orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang memiliki kepekaan nurani dan kepekaan iman, supaya selalu ada keinginan untuk bersinergi lewat kolaborasi hidup dalam kepentingan apapun. Nah, tentunya dalam kesadaran ini juga saudaraku, jangan kita hanya berharap orang lain menghadirkan dirinya sebagai sosok yang sopan, santun, peduli, punya kepekaan nurani dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita menyemangati diri kita juga memiliki hal-hal yang demikian. Artinya kita tidak berusaha meminta orang lain untuk bersedia menerima kita dengan apa adanya kita, tapi kita pun mau membuka diri untuk menerima orang lain dengan apa adanya dia. Karena ketika satu dengan yang lain bersedia untuk saling menerima, maka di situ akan terjadi rasa kepedulian yang tinggi, ya. Karena
ketika kita sudah duduk bersama, ya di situ akan ada kata senasib sepenanggungan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita betul-betul melangkah mencapai apa yang menjadi harapan dan cita hidup itu untuk kepentingan bersama. Kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang 3b, dia katakan di sana demikian, saudaraku, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini kalimat firman yang menurut saya dan harapannya Bapak Ibu juga mengerti sama seperti apa yang saya pahami, bahwa orang lain itu penting untuk kita, sehingga kita selalu mau hadir untuk orang lain, menjadi sosok yang berharga. Dan saya percaya ketika kita melahirkan hal-hal yang positif dan imani untuk orang lain, maka respon orang lain pun terhadap kita itu pasti sama, ya. Nah, sehingga ketika kedua belah pihak saling menyenangkan, saling menguntungkan, maka itu satu kekuatan bagi kita untuk bisa fight dalam langkah kehidupan menuju ke masa yang akan datang, ya. Seperti semboyan yang dibangun di bangsa kita Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya ketika ada kesopanan, ketika ada kesantunan, ketika kita sikapi semuanya dengan ramah tamah, ketika kita punya bela rasa, maka akan ada kerinduan untuk selalu mau bersatu dan bersama. Dan ketika kita bersatu atau kita bersama, itu kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang ada lewat realitas hidup nyata kita dalam problem apapun. Jadi bahasa ini juga, saudaraku, dipakai oleh iman Kristen yang mengatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Artinya walaupun kita hadir dengan talenta 1, talenta 2, talenta 3, kita ini satu. Sehingga kita tidak harus ada dalam persaingan yang jahat. Kita berlomba menghalalkan segala cara, ya, untuk mencapai tujuan pribadi. Tidak. Jadi kita tidak diajarkan untuk bersikap individualis atau menjadi kelompok yang eksklusif, tapi bagaimana kita melihat kehadiran kita sebagai komunitas, bahwa kita punya kepentingan bersama, gitu ya. Jadi ini baik sekali. Nah, saudaraku, ini juga yang diteladankan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika lewat baca Alkitab kita pada hari ini. Coba kita lihat ayat yang ke-7, dikatakan begini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasihi dan merawat anaknya. Jadi Paulus mau mengangkat sebuah kiasan tentang seorang ibu. Saya sangat yakin kalau dia sadar ibu, karena ada juga orang yang tidak sadar kalau dia ibu. Artinya dia membuang anaknya, dia tidak memperhatikan anaknya. Tapi sepanjang dia sadar dia seorang ibu, pasti dia tahu bagaimana dia merawat anaknya, ya. Mulai dari dia mengandung 9 bulan sampai dia melahirkan, ya. Di situ dia merasakan ada kesatuan hati yang tidak bisa dipisahkan antara anak yang dia kandung dengan anak yang sampai dia lahirkan, sehingga terus dan selalu sebagai ibu yang sejati, katakan demikian, dia akan terus ada untuk anaknya dengan cinta yang tulus, cinta yang jujur, cinta yang ikhlas. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat terhadap anaknya. Ini yang dipakai oleh Paulus untuk membuat jemaat Tesalonika mengerti bahwa kasih seperti itu yang kami lakukan terhadap kamu. Karena tujuannya adalah supaya kamu merasakan kehadiran kami yang betul-betul mengayomi, menuntun, mengarahkan, memberikan penyegaran, supaya spirit dari kehadiran kami yang ramah itu tadi, seperti seorang ibu kepada anaknya, ya, jemaat Tesalonika termotivasi untuk mengerti bagaimana dalam konteks jemaat di sana, di Tesalonika khususnya, juga mau melihat satu dengan yang lain sebagai keluarga. Jadi ini jemaat ini adalah keluarga. Ini yang ditempatkan oleh Paulus dalam pengertian dari tema kita dan juga apa yang kita baca di ayat Alkitab kita tadi. Ayat ke-8 dia katakan begini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar atas kamu
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu bukan serta-merta hanya dalam bentuk pengajaran, ya, hanya mengarahkan tapi tidak mensosialisasikan, tidak. Di sini Paulus mendemonstrasikan, ya, apa yang diajarkan dari Injil menjadi tindakan nyata, real, konkret untuk menjadi teladan bagi jemaat Tesalonika bahwa firman itu tidak hanya dalam bentuk pengajaran, kita ajar selesai, tidak. Tapi bagaimana pengajaran itu kemudian kita tindak lanjuti dengan perbuatan nyata kita, supaya antara pengajaran dengan tindakan atau perbuatan itu nyambung, katakan demikian, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tidak selalu berusaha untuk mau menjadi Tuhan untuk orang lain, tapi betul-betul kita di sini sebagai pemberita firman, tapi juga pelaku firman. Itu yang mau dikatakan di dalam renungan kita pagi ini, ya, karena kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, iman tanpa perbuatan bagaikan mati. Artinya kalau kita bilang kita beriman tapi tidak nyata dalam perbuatan, itu omong kosong, itu nol, tidak ada artinya, ya. Sama dengan firman Tuhan katakan di bagian lain, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk sorga, tapi yang melakukan. Jadi saudaraku, firman ini atau Injil yang dipakai oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-8 tadi, ya, itu bukan hanya pengajaran toh, tapi sebuah refleksi hidup nyata yang betul-betul hidup dalam pengandalan akan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan Tuhan di totalitas hidup kita. Jadi ini pengajaran yang baik sekali saudaraku, karena di masa-masa pandemi ini berulang-ulang dalam renungan pagi saya katakan, tidak sedikit orang, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu, yang selalu melihat peluang untuk kepentingan pribadi, lebih bersifat individualis. Dia berbicara secara personal, hanya untuk dirinya saja, ya. Karena menurutnya kalau dia memikirkan orang lain, kemungkinan yang akan terjadi padanya adalah dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Please, jangan Bapak Ibu Saudaraku. Sekuat kaki melangkah, ya, seperti apa semangat yang kita bangun hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, kita tidak akan mendapatkan. Justru kita semakin terjebak di dalamnya. Akhirnya kita akan mengalami sesuatu yang justru membuat kita tidak berdaya, karena kita kehilangan spirit dari sama kita. Kita ini makhluk sosial saudaraku. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi jangan pernah kita sombong dengan orang lain. Jangan pernah kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Sebodoh-bodohnya orang, dia penting bagi kita. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Seorang owner dalam sebuah perusahaan, ya, kalau tidak ada pekerja bawah yang paling bawah sekalipun, ya, bisa kita katakan orang yang bersih-bersih, ya, kalau dia tidak ada, pemilik perusahaan ini tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak mungkin bisa bekerja di ruang yang kotor, gitu loh. Kalau kita tarik dalam konteks bergereja, jangan kita lihat koster itu sesuatu yang rendah, tidak. Itu pelayanan. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada koster, ya, kemudian kita masuk gereja dengan suasana yang kotor dan sebagainya, tentu kita tidak nyaman. Sehingga mari kita lihat bahwa walaupun dia koster, dia berharga. Persoalannya ada banyak juga koster yang tidak menyadari bahwa dia penting untuk orang lain, sehingga dia malas bekerja. Nah, ini juga koreksi. Jadi kadang-kala kita sudah merasa karena kita kecil, lalu kemudian kita merasa minder, kita merasa tidak berharga. Tuhan juga tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi apapun kita, kalaupun Tuhan bilang talentamu 1, bersyukur. Jangan kita lihat orang yang punya talenta 10, jangan. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Kalau dia dikasih 10, besar tanggung jawabnya. Kalau dia dikasih 1, ada juga tanggung jawabnya. Jadi sama-sama kita harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Sama-sama
kita sama-sama saling sinergi, saling membutuhkan. Kita harus berkolaborasi dalam konteks apapun. Jadi saya pikir Bapak Ibu Saudaraku, ini baik untuk kita renungkan, baik dalam konteks jemaat atau gereja, dalam konteks rumah tangga keluarga, satu anggota keluarga yang lain dengan yang lain saling memahami bahwa kita saling membutuhkan, supaya ada keinginan untuk selalu mau bersama di dalam membangun apa yang menjadi harapan dan cita hidup kita. Maka itulah kekuatan kita, ya. Seperti bangsa kita, saudaraku, Indonesia bisa merdeka karena itu tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Walaupun kita dipisahkan pulau, lautan dan darat, tapi ketika kita bilang kita bangsa Indonesia satu, ya, maka kita kuat. Dan terbukti dalam kekuatan bersama itu, dari Sabang sampai Merauke kita bisa merdeka sampai 70 sekian tahun sampai hari ini. Itu karena kekuatan spiritual tadi, tentunya karena kita juga mengandalkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semangat, yakin kita berarti untuk orang lain dan orang lain berarti untuk kita. Dan bagaimana situasi itu bisa nyata kalau kita hadir untuk orang lain dan orang lain hadir untuk kita dengan sikap peduli, penuh keramahan, penuh kesopanan dan kesantunan. Itulah buah dari kebersamaan yang menjadi spirit semangat bagi kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Kami yakin percaya firman-Mu ini semakin menyemangati kami untuk mengerti. Kami butuh orang lain dan orang lain butuh kami, sehingga dalam pengertian itu kami terus mau membuka hati untuk siapapun, saling sinergi dalam kolaborasi lewat apapun Tuhan. Sehingga dalam kekuatan bersama kami akan lebih kuat untuk mengatasi hal apapun. Karena kami tahu hidup ini penuh dengan tantangan pergumulan, tapi kalau kami menghadapinya dengan kekuatan bersama kami bisa mengatasinya. Tolong kami Tuhan untuk setiap apa yang kami hadapi hari ini, besok dan seterusnya, agar kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami terus hidup bersama dengan Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.